wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bapak ya. Insya Allah kita akan belajar lagi tentang pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, hari ini Bapak berada di luar nih. Ini tempat yang selalu anak-anak rindukan ya kalau sekolah. Nah, ini Bapak sengaja memperlihatkan ini supaya mengobati rasa rindu anak-anak ya. Untuk pembelajaran PAI di hari ini kita akan belajar tentang memahami makna dari surat Al-Kafirun. Oke, untuk selanjutnya mari kita ke kelas. Tetap semangat ya anak-anak, meskipun sudah siang. Sudah jam berapa nih? Siang, waktunya panas, tapi tetap kita harus semangat dalam belajar. Apalagi kita akan belajar tentang ayat-ayat Allah. Kalau kemarin kita belajar tentang bagaimana cara membaca surat Al-Kafirun, sekarang kita belajar memahami makna surat Al-Kafirun. Jadi membaca surat Al-Kafirun sudah, menulis surat Al-Kafirun sudah, sekarang kita mencoba memahami dari Quran surat Al-Kafirun ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Mudah-mudahan dengan kita berdoa terlebih dahulu, kita makin semangat diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, surat Al-Kafirun ini adalah surat yang ke-109. Diturunkan di kota Mekah, makanya disebut dengan golongan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 6 ayat. Turunnya surat Al-Kafirun ini berkaitan dengan orang kafir Quraisy yang datang kepada Rasulullah untuk meminta beribadahnya itu selang-seling. Jadi pada waktu tertentu menyembah Allah, kemudian waktu yang lain menyembah berhala sama-sama. Tentu saja Rasulullah dengan tegas menolak sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Kafirun. Kita lihat ya, auzu terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jawaban Rasulullah kepada orang-orang kafir Quraisy. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Di ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Di sini di ayat 2 ini Rasulullah tegas, ya. Sesuai dengan firman Allah bahwa tidak akan menyembah apa yang orang kafir Quraisy sembah. Kemudian di ayat ketiga kata dalam firman Allah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Jadi ngapain orang kafir menyembah Allah sedangkan mereka bukan penyembahnya Allah, gak percaya sama Allah ya. Kemudian di ayat keempat, wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan Nabi Muhammad juga ya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Nabi Muhammad juga bukan penyembah berhala, jadi ngapain harus menyembah berhala. Di ayat kelimanya diulang lagi ya, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah ya. Jadi dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Jadi ini jawaban tegas Nabi Muhammad. Kalau tidak percaya sama Allah, kenapa harus disembah? Dan kita juga tidak percaya kepada berhala, kenapa harus disembah? Ya. Di surat Al-Kafirun ini, anak-anak, pada intinya mengajarkan tentang cara bersikap terhadap orang yang berbeda agama. Bagaimana cara kita bersikap terhadap orang yang berbeda agama? Apakah harus marah-marah? Apakah harus benci? Bukan seperti itu. Di surat Al-Kafirun ini mengajarkan kalau kita berbeda agama, maka kita harus mempunyai sifat tasamu. Apa itu tasamu? Yaitu
toleransi, saling menghargai. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Jadi saling menghargai. Kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain, ya, tidak boleh. Bahkan dakwah Rasulullah juga tidak memaksa, tetapi mengajak. Mengajak apa? Mengajak untuk menjemput hidayah Allah. Terus apalagi? Memberi kabar gembira bahwa kalau kamu beriman sama Allah akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian berdialog, berdiskusi. Ya. Kita berdakwah, mengajak orang, tapi tidak memaksa. Sekali lagi, tidak memaksa. Kita harus punya sikap toleransi. Sejauh mana toleransi dalam ibadah? Nah, kalau masalah ibadah, kita tidak boleh mengikuti ibadah orang lain. Tapi sebatas kita menghargai ibadah orang lain. Kita tidak ikut-ikutan cara ibadah agama lain, tapi kita menghormati, menghargai ibadah orang lain. Tapi bagaimana kalau dalam toleransi muamalah? Toleransi muamalah itu apa, Pak? Toleransi muamalah itu adalah toleransi sosial. Kalau kita punya tetangga orang non muslim, harus tetap berbuat baik. Kalau mereka sakit, kita jenguk. Kalau mereka membutuhkan bantuan dari kita, kita bantu. Kalau kita misalkan berjual beli dengan orang non muslim, boleh nggak? Boleh, silakan. Toleransi dalam muamalah luas sekali. Kita dicontohkan oleh Rasulullah, bagaimana Rasulullah, ya, ada seorang Yahudi, ya, orang Yahudi tua yang buta, tiap hari sama Rasulullah diberi makanan dengan lembah lembut. Rasulullah tiap hari memberi makanan orang Yahudi tersebut dengan sikap yang ramah, ya. Jadi anak-anak, sekali lagi dalam surat Al-Kafirun ini mengajarkan kepada kita untuk bagaimana caranya bertoleransi. Kemudian kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain dengan paksaan. Apa dalilnya, Pak? Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Tidak boleh kita memaksakan agama kita kepada orang lain, ya. Tapi dengan jalan apa? Mengajak. Mengajak tadi apa? Seperti Nabi Muhammad menjemput hidayah. Dengan bagaimana caranya? Dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian pembiasaan sikap toleransi terhadap orang lain ini, kita melakukan hal apa saja? Pertama, menghargai adanya perbedaan. Jadi anak-anak, Allah itu menciptakan kita itu tidak sama, ya, baik dari segi agama, dari segi suku bangsa, ya, adat istiadat, warna kulit, ya, fisik, berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan. Kemudian 2, menjalin persahabatan bersaudaraan. Kita boleh bersahabat dengan siapapun, ya, boleh bersahabat dengan siapapun meskipun dengan yang berlainan agama. Kita tetap berbuat baik. Kan Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, ya. Kita harus hidup ini banyak berbuat baik, tapi tentu saja hal-hal yang bersifat prinsip seperti ibadah, penyembahan itu tetap kita harus tetap tidak boleh menyembah sesembahan orang lain. Beribadah ya beribadah sesuai tuntunan Allah dan Rasul. Tapi dalam bersikap sosial kita tetap bersaudara, bersahabat. Kemudian kita harus menyadari bahwa perbedaan adalah sesuatu hal yang pasti. Jadi perbedaan itu sesuatu hal yang pasti, ya. Kemudian keempat, mengedepankan sikap sopan dan santun. Jadi apapun, ya, kalau ada masalah apapun yang dikedepankan itu apa? Sikap sopan dan santun. Jadi dahulukan dulu akhlak kalau ada apa-apa. Kemudian menjadikan perbedaan sebagai sarana untuk berlomba dalam mencapai kebaikan, bukan perpecahan. Jadi perbedaan itu mari kita jadikan sebagai lomba dalam kebaikan, bukan perpecahan. Kalau kita sudah mempunyai sifat yang toleransi,
Contohnya ini di negara kita kan berbeda-beda agamanya, tapi dengan sikap toleransi, saling menghargai, maka negara kita menjadi negara yang aman. Ya. Mudah-mudahan anak-anak dengan mempelajari surat Al-Kafirun ini, satu prinsip pokok yang tadi kita pelajari adalah berkaitan dengan toleransi, yaitu saling menghargai. Ya, anak-anak, mudah-mudahan kita makin dekat lagi dengan Allah, makin taat lagi kepada Allah, makin sayang kepada semua makhluk Allah, tidak boleh zolim ke makhluk Allah, ya. Menjadi siapa sih contoh terbaik Rasulullah? Lihat Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad memberikan contoh yang terbaik, teladan yang terbaik dalam bersikap, dalam berkata, dan dalam berbuat. Oke, cukup sekian ya. Semoga kita tetap semangat dan tetap sehat ya. Semangat ya, meskipun belajarnya di rumah saja. Alhamdulillah, untuk pertemuan hari ini anak-anak dicukupkan sekian ya. Mudah-mudahan dengan pembelajaran surat Al-Kafirun ini anak-anak bisa lebih paham lagi, bisa lebih baik lagi, terutama dalam akhlaknya ya. Anak-anak, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak boleh pulang ya.